Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah menunaikan salat 5 waktu setiap harinya. Allah taala menyatakan di surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah salat itu adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Komitmen tentang masalah waktu menunaikan sholat 5 waktu di setiap hari merupakan satu hal yang harus kita perhatikan. Akan tetapi terkadang ada kondisi di mana seseorang di antara kita tidak bisa menunaikan sholat sesuai dengan kadar ukuran waktunya. Sebagai contoh, ada seorang dokter ahli medis yang melakukan proses operasi yang durasi waktunya itu bisa mungkin berjam-jam, yang bisa jadi bertabrakan dengan waktu sholat. Atau bisa jadi juga ketika ada seorang wanita tiba waktu sholatnya, tapi memang dia sengaja ingin mengakhirkan waktu sholatnya hingga ketika mau sholat ternyata tiba masa haidnya. Kondisi-kondisi seperti ini patut menjadi perhatian bagi kita semua. Adapun untuk kondisi yang pertama, ketika ada seorang dokter atau mungkin siapapun di antara kita dalam posisi harus menyelamatkan nyawa manusia, di satu sisi mungkin menghabiskan waktu sholat kita, apa pola sikap yang harus kita berikan? Maka setidaknya ikhwatikullah ada 2 kejadian, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu landasan dalil bagi kita dalam menyikapi kejadian ini. Yang pertama, ikhwatikullah, dan ini disebutkan oleh Dr. Wahbah Juhairi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mawsu'ah Fiqhul Islami wal Qadaya al-Mu'asirah, di mana beliau menyebutkan pernah ketika terjadi perang Khandaq atau yang lebih dikenal dengan perang Parit, di mana saat itu kaum muslimin di kota Madinah dikepung dengan pasukan kafir Quraisy dengan sekutunya yang jumlahnya itu berlipat-lipat banyaknya. Dalam beberapa riwayat sekitar 120.000 orang kafir Quraisy itu berkumpul dengan para sekutunya. Sementara kaum muslimin saat itu jumlahnya kurang lebih hanya 3.000. Maka strategi peperangan yang dilakukan saat itu adalah membuat galian parit. Dalam beberapa riwayat panjangnya 3 meter, kedalaman 4 meter. Digali kurang lebih sekitar 5-6 kilo. Sehingga saat itu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melakukan penyerangan secara langsung. Maka yang mereka lakukan adalah menyerang dari kejauhan, dengan anak panahnya, dengan tombaknya, dan luar biasa. Itu dilakukan dari sebelum zuhur sampai tibanya waktu sholat isya. Sampai Rasulullah SAW, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Innal musyrikina saghalu Rasulullah SAW anis sholat. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu benar-benar mengganggu Rasulullah dan kaum muslimin sehingga tidak bisa menunaikan sholat tepat pada waktunya. Akhirnya apa yang terjadi? Zuhur, asar, maghrib, dan isya ini baru bisa dilakukan ketika penyerangan itu selesai atau berhenti, dan itu tepat dilakukan di malam hari. Maka mau tidak mau Rasulullah dan kaum muslimin akhirnya menunaikan sholat 4 waktu itu di satu waktu. Atau kejadian yang sama, dalam hal ini diceritakan oleh Imam Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab terjadilah penaklukan sebuah kota di negeri Iran yang bernama Tustar. Saat itu sahabat Anas bin Malik ikut dalam peperangan tersebut. Dan biidznillah, karena kota Tustar itu dilindungi oleh benteng-benteng yang berlapis-lapis, kaum muslimin tidak bisa merangsek masuk. Peperangan di dalam benteng tersebut pun terjadi dari mulai sebelum subuh sampai akhirnya menjelang waktu duha. Dan di waktu duha inilah kemudian Allah memberikan kemenangan. Akan tetapi ada satu hal yang disedihkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sampai beliau mengatakan, 1000 kali kemenangan itu tidak memiliki arti bagi saya
dibandingkan kalau saya sampai tidak bisa menunaikan sholat subuh tepat waktu. Ini luar biasa. Mengingat kalau kita hari ini mungkin banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa menunaikan sholat subuh tepat waktu padahal dalam kondisi yang aman. Maka ini contoh bagaimana Rasulullah sampai harus menjama atau bahasanya mungkin mengqadha zuhur, asar, maghrib, dan isya di satu waktu di malam hari. Atau sebagaimana para sahabat harus mengqadha salatnya, salat subuhnya ke waktu tiba waktu duha. Maka ini contoh, ketika seorang dokter mempertaruhkan nyawa manusia, mau tidak mau dia harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang ahli medis, lalu kemudian sholat 5 waktunya dilakukan ketika proses operasi selesai. Maka ini kasus yang pertama. Atau kasus yang kedua, yang mungkin ini banyak dialami oleh sebagian ibu-ibu, para istri, tetapi para suami harusnya mengetahui terkait hal ini. Karena seorang suami adalah pembimbing para istrinya di rumahnya. Ada satu bab yang dikaji oleh para ulama terkait bila mana seorang wanita telah mendapati waktu sholat, adzan sudah berkumandang, tapi dalam hatinya dia ingin sedikit mengakhirkan sholatnya. Mungkin karena ada keperluan atau lain hal. Karena pada prinsipnya yang namanya waktu sholat itu selama masih di waktunya dan kita mengakhir-akhirkannya sebenarnya tidak berdosa. Hanya kita kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Nah, bila mana ada seorang wanita ingin sholat dan diakhirkan, dan tiba-tiba ketika dia akan menunaikan sholatnya, tiba waktu haidnya, apa yang harus dilakukan? Ikhwatanillah, apakah harus mengqadha sholatnya ketika nanti masa haidnya selesai, atau sama sekali kewajiban sholatnya itu dianggap tidak ada? Maka dalam hal ini ada dua pandangan di kalangan ulama madhab, di kalangan ulama fikih terkait masalah ini. Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan tidak ada qadha bagi wanita yang haid. Ya, karena secara umum landasan dalilnya ada seorang sahabiah yang bernama Mu'adzah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa kita hanya diwajibkan mengqadha saum tapi tidak diwajibkan mengqadha salat? Sampai Aisyah balik bertanya lagi, aharuriyati anti? Apakah kamu itu seorang wanita haruriyah? Haruriyah itu maksudnya orang-orang khawarij. Karena orang khawarij berpandangan yang haid pun tetap wajib mengqadha salatnya. Maka wanita ini, Mu'adzah ini kemudian memberikan jawaban, la, walakin us'al, saya bukan orang khawarij tapi saya ingin tahu kenapa seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, nu'maru biqada'i siyam wala nu'maru biqada'i shalah. Ini adalah ketetapan yang telah Allah berikan. Kita diperintahkan untuk mengqadha saum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Oleh karenanya ini sebenarnya landasan umum. Dan dalam hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, beliau mengatakan bahwasanya yang paling rajih adalah pandangan madhab Hanafi dan Maliki. Termasuk dalam hal ini pandangan Imam Ibnu Hazm dengan madhab Adh-Dhahiriyah. Ataupun ulama hari ini seperti Imam Shalih Al-Fauzan, di mana secara umum mereka memiliki pandangan tidak ada kewajiban qadha bagi wanita yang tiba masa haidnya. Karena kalau seandainya ada kewajiban qadha, berarti harus ada perintah yang baru yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada wanita di masa itu. Tapi ternyata tidak ada sama sekali perintahnya. Bahkan dalam hal ini, ikhwatanillah, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra sampai membuat satu bab khusus yang bertemakan bab al-mar'ah tudriku min awalil waqti miqdarus shalah thumma hadat. Bab yang menjelaskan tentang kondisi seorang wanita yang mendapati sholat di awal waktu, lalu kemudian dia cenderung mengakhirkannya, dan ketika akan sholat ternyata dia tiba masa haidnya. Maka dalam hal ini Imam Al-Baihaqi kemudian mengutip sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, daruni ma taraktukum fa inna ma halakal ladzina min qablikum bisu'alihim. Kata Rasulullah, dan ini jadi landasan oleh Imam Al-Baihaqi, tinggalkan apa-apa yang tidak pernah dijelaskan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena kenapa? Karena binasanya orang zaman dulu itu terlalu banyak bertanya, dan ketika mendapatkan jawaban justru diperselisihi. Nah, dalam hal ini kemudian Rasulullah menyatakan, wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bil amri fa'tu minhu mastata'tum. Oleh karenanya, kalau kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, lakukan sekemampuan kita. Kalau memang tidak ada perintahnya, jangan dilakukan. Kalau memang ada larangannya, tinggalkan. Nah, oleh karenanya, ini prinsip dasar
yang dikatakan oleh ulama madhab yang pertama, Hanafi, Maliki, ya, termasuk dalam hal ini Imam Ibnu Hazm, atau mungkin ulama hari ini, Imam Shalih Al-Fauzan, bahwasanya tidak ada kewajiban qadha bagi wanita yang mengalami haid meskipun dia mendapati waktu sholat. Sementara pendapat yang kedua, wallahu alam, dan ini pendapat yang menurut kami paling rajih, adalah pendapat terkait adanya kewajiban mengqadha bagi wanita yang haid bila mana masih mendapati sholat. Dan dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Man adraka raq'atan minas sholah, faqad adraka sholah. Siapa orang yang berkesempatan mendapatkan 1 rakaat saja untuk sholat, maka dia telah mendapatkan kewajiban beban sholat. Artinya, kalau seandainya seorang wanita tersebut sudah mendengar azan, ada kesempatan untuk 1 rakaat saja, tapi dalam hal ini mungkin memang sengaja dia ingin mengakhirkannya, dan memang niat mengakhirkan ini bukan berarti ingin tidak menunaikan sholat, bukan. Tapi memang sengaja untuk mengakhirkan, dan memang ini tidak dosa. Tapi ternyata ketika tiba akan menunaikan sholat ternyata haid, maka karena dia sudah mendapatkan kesempatan untuk 1 rakaat saja, tapi karena dia diakhirkan, maka kewajiban itu tidak otomatis hilang dari dirinya. Oleh karenanya, ikhwatihinkullah, solusinya seperti apa? Maka dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, termasuk juga dalam hal ini Syekh bin Baz dalam fatwanya, atau Imam Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Mar'atil Muslimah menyatakan bahwasannya bagi wanita yang mengakhirkan sholatnya dan ternyata mendapati waktu haidnya ketika dia akan sholat, maka dia wajib untuk mengqadha'nya. Kapan? Ketika masa bersucinya selesai, lalu kemudian lantas menunaikan aktivitas mandi janabah atau mandi wajib, sesudah itu kemudian langsung menunaikan sholat. Hal ini kemudian dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, wa nassa fima adrakat as-shalah min awalil waqti miqdarul inkam thumma hadat fa innahu yalzamu 'alaiha al-qadha. Kata Imam An-Nawawi, bila mana seorang wanita mendapati waktu sholat, lalu kemudian dia sedikit mengakhirkannya, dan ketika akan sholat tiba-tiba datang haidnya, fa innahu yalzamu 'alaihi al-qadha. Maka dalam pandangan kami, kata Imam An-Nawawi, dan dalam pandangan Imam Syafi'i, wanita tersebut memiliki kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Maka inilah mungkin ikhwatillah sedikit uraian singkat, mudah-mudahan menjadi bahan pengingat bagi kita semua, bagi para medis yang mungkin berjuang hari ini dengan segala bentuk kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terkait masalah khususnya bab sholat ini. Tapi bukan berarti kita menganggap remehnya. Ataupun demikian bagi wanita yang mungkin sering dan pastinya setidaknya setiap bulan akan mengalami yang namanya masa menstruasi, kita harus benar-benar memperhatikan waktu sholat kita. Kalau memang tiba ketika kita ingin sholat ternyata kita keburu haid, maka kita wajib mengqadha'nya. Kapan? Ketika tiba waktu bersuci, lalu kemudian kita lantas menunaikan aktivitas mandi. Sesudah itu, tanpa melihat waktu, mau siang, mau malam, mau pagi atau petang, bila mana selesai masa bersucinya langsung mandi, seketika itu juga kemudian kita menunaikan sholat, mengqadha sholat yang belum sempat kita tunaikan ketika waktu haid awal pertama kali tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.